Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zakia Nur Rahmawati and you can call me Miss Zakia. I'm going to share some material with you so we can study together and learn together. And today's topic is about caption text. Caption text atau teks penyerta gambar. Apakah kalian familiar dengan ini? Pertama-tama, mari kita mempelajari tentang definisi dari caption text. Jadi, caption text atau teks penyerta gambar adalah a text that appears below or above an image, charts, figures, graphic, and tables to draw attention in the object that is not obvious. Jadi, teks caption adalah teks yang umumnya muncul di atas atau di bawah gambar, tabel, grafik, atau bagan untuk mendeskripsikan suatu objek secara kontekstual. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar tentang teks caption? Jadi, di kurikulum tahun 2013, pada kelas 12 disertakan materi tentang teks caption. Hal ini berkaitan erat dengan maraknya komunikasi secara digital yang ada pada era modern ini. Dalam komunikasi digital, kita sering berkomunikasi secara virtual. Jadi, kita harus tahu cara menggunakan dan menyusun teks caption agar orang tidak salah dalam mengartikan maksud kita. Selanjutnya, kita masuk pada materi. Yang pertama, social function of caption text, yaitu describe or give comments on image, tables, graphic, figures in which cause better understanding on the context. Jadi, fungsi dari caption text adalah untuk mendeskripsikan atau memberi komen tentang gambar, tabel, grafik, figures yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman orang-orang tentang maksud yang ingin kita sampaikan. Contohnya, di sini ada gambar dua kucing yang saling berangkulan. Ini bisa menyebabkan banyak persepsi di masyarakat dan orang-orang. Bisa jadi masyarakat berpersepsi bahwa kucing ini sedang sedih, kucing ini sedang marah, atau kucing ini sedang saling mendukung. Bila kita menambahkan caption, jadi orang-orang akan jelas tentang apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya, kita tambahkan caption friendship atau pertemanan. Jadi, dengan jelas bahwa maksud dari gambar ini menggambarkan tentang pertemanan, di mana jika salah satu sedang merasa sedih, teman yang lain harus mendukung, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengenal istilah no caption needed atau tidak ada caption yang dibutuhkan atau tidak memerlukan caption. Hal ini bisa digunakan pada gambar atau foto yang telah jelas maksud dan tujuannya. Seperti contoh ini. Contoh berikut merupakan contoh foto pernikahan di mana kedua mempelai tampak bahagia. Jadi di foto ini kita tidak memerlukan caption karena sudah jelas bahwa foto ini menggambarkan suasana bahagia telah melakukan akad nikah. Selanjutnya, kita membahas tentang structure of caption text atau struktur dari text caption. Yang pertama, event or activities atau peristiwa kegiatan yang terjadi dalam gambar. Yang kedua, people or things involved, orang atau benda yang terlibat dalam gambar. Yang ketiga, situation, situasi yang terjadi dalam gambar atau foto. Kita simak contoh berikut. Contoh berikut adalah kerumunan yang ada di kota Tegal yang sedang melakukan konser dangdut. Jadi event atau aktivitiesnya adalah menonton konser dangdut. People or things involved adalah kemungkinan besar merupakan warga Tegal. Situation atau situasi yang terjadi adalah kerumunan massa yang sangat ramai. Seperti itu. Berarti structure
di caption text itu menggambarkan apa yang sedang terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, dan orang atau benda yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kita lanjutkan untuk language feature of caption text atau tata bahasa dalam text caption. Yang pertama, menggunakan noun phrase atau frasa nominal untuk benda, orang, binatang, lokasi yang menjadi fokus pembahasan dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan sebagainya. Contohnya, the next president, all the trees. Seperti itu adalah contoh noun phrase. Yang selanjutnya kita ada verb phrase atau frasa verbal yang terkait dengan gambar, benda, orang, bagan atau grafik yang ada dan dalam tenses yang sesuai. Jadi bila kita menceritakan kegiatan yang sedang berlangsung atau yang berlangsung dalam waktu yang dekat, kita menggunakan present verb. Seperti contoh, she is studying hard. Bila kegiatannya sudah berlangsung pada waktu yang lampau, kita bisa menggunakan tenses lampau seperti she has tried so hard. Yang selanjutnya untuk language feature adalah ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Dalam membaca caption text, tekanan kata dan intonasi harus sesuai, yaitu jelas dan tidak bertele-tele. Dan penulisan caption text harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai agar tidak menyebabkan kebingungan oleh pembaca. Selanjutnya kita belajar tentang types of caption text. Yang pertama ada identification bar. Jenis caption ini menyebutkan siapa yang ada di gambar atau subjeknya. Di gambar contoh kita bisa melihat seorang artis cantik yang sedang berdiri dengan caption text Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan. I'm not sure with my pronunciation, but let me try. Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in front of the Taj Mahal in Agra. Artis Bollywood Aishwarya Rai Bachchan berpose di depan Taj Mahal di Agra. Jadi, identification bar menyebutkan siapa yang ada di gambar, yaitu Bollywood actress, aktris Bollywood yang bernama Aishwarya Rai. Yang selanjutnya ada jenis caption text yang bernama cut line. Jenis caption text ini menyebutkan siapa yang ada di gambar dan apa yang dilakukannya. Jadi, cut line merupakan pengembangan dari identification bar. Saat di identification bar hanya disebutkan subjeknya, di cut line disebutkan juga kegiatan yang dilakukan. Seperti contoh di bawah, water vendor Sumara 20 passes a cart carrying jerrycan of water in the Penjaringan area in North Jakarta in this file photo. Jadi, siapa yang ada di gambar yaitu water vendor yang bernama Sumara. Apa yang dilakukan? Dia mendorong gerobak yang atasnya ada jerigen berisi air untuk diedarkan di daerah Penjaringan. Selanjutnya, ada jenis caption text yang bernama summary. Jadi, jenis caption text ini berisi penjelasan lengkap tentang siapa yang ada di gambar, apa yang dilakukan, kapan kejadiannya, di mana tempatnya, dan kenapa hal tersebut dilakukan, atau yang lebih dikenal dengan 5W atau 5W. Jadi, siapa yang berada di gambar, kita bisa lihat yang ada di gambar itu Indian workers atau pekerja India. Apa yang dilakukan? Pekerja India itu scrub a sewer cleaning machine. Kapan terjadinya? November 19, 20, and 18. Di mana terjadinya? Terjadinya di New Delhi, India. Kenapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan untuk memperingati World Toilet Day. Jadi cukup jelas ya di sini. Untuk summary ini lebih mendetail dari contoh-contoh yang selanjutnya.
yang sebelumnya, mohon maaf. Yang selanjutnya kita bisa lihat yaitu expanded. Untuk contoh jenis caption ini bentuknya lebih lengkap dari summary. Jenis caption ini juga memuat bagaimana kejadian dan kutipan. Jadi bentuk lebih lengkap dari summary itu expanded. Kalau di summary ada 5W, di expanded ini ada 5W dan juga ada kutipan hasil wawancara atau kutipan cerita dari narasumber atau subjek yang ada di dalam gambar. Selanjutnya, group identification. Sama seperti jenis caption identification bar, namun gambar memuat lebih dari satu orang. Perbedaannya jika di identification bar ada satu subjek, di group identification ada lebih dari satu subjek. Seperti contoh gambar di bawah, ada Canadian Prime Minister yang sedang berpose di depan Taj Mahal bersama istri dan ketiga anaknya. Sedangkan di contoh yang lalu, di identification bar, hanya ada satu subjek yaitu aktris India yang berpose di depan Taj Mahal. Cukup jelas ya perbedaannya. Selanjutnya kita punya jenis caption yang bernama quotes. Quotes seringkali dipakai untuk mengutarakan pesan secara tidak langsung agar makna pesan semakin kuat. Jadi quotes ini dipakai untuk memperkuat makna yang ingin disampaikan dalam konteks. Contohnya, di sini ada quotes yang berbunyi push yourself because no one else is going to do it for you. Di dalam gambar ada gambar seorang wanita yang sedang berlari. Dalam contoh quotes ini dan gambar saling berkaitan karena saat berlari atau berusaha kita harus melakukan sesuai dengan kemauan kita karena tidak ada orang yang akan berlari atau berusaha untuk kita di belakang. Jadi quotes ini berfungsi untuk mempertajam atau memperkuat makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyampai makna atau penyampai gambar. Oke, cukup untuk materi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita melakukan refleksi. Yang pertama, caption text atau teks penyerta gambar adalah teks yang biasa terletak di atas atau di bawah gambar, tabel, grafik, atau bagan yang berguna untuk mendeskripsikan atau memberi komentar terhadap objek. Fungsi selanjutnya adalah untuk menjelaskan konteks yang dimaksud oleh penulis. Yang selanjutnya untuk social function, language feature, dan text structure bisa dilihat lagi di slide-slide sebelumnya. Dan untuk kalian yang menginginkan materi ini dalam bentuk file PowerPoint presentation, bisa menghubungi Miss Zakia di alamat email yang sudah tertera. Untuk pertemuan kali ini Miss cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, and stay sane everyone. See you on the next meeting. Bye.